Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita memulai materi, Bapak akan menjelaskan tentang standar kompetensi yang ingin kita capai, yaitu kita dapat meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menjelaskan arti beriman kepada malaikat. Kemudian kita dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat itu apa saja. Indikator yang ingin kita pelajari yaitu kita dapat menjelaskan pengertian malaikat itu apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah, menyebutkan dalil nakli tentang malaikat Allah itu apa. Kemudian yang keempat, menjelaskan jumlah malaikat, nama dan tugas malaikat itu apa saja. Kemudian yang kelima, menjelaskan sifat-sifat malaikat. Kemudian yang keenam, menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat itu apa, kemudian tugas dan nama malaikat apa saja, kemudian sifat-sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, kemudian hikmah beriman kepada malaikat itu apa saja. Yang pertama adalah arti iman dan beriman. Iman itu kata dasarnya dalam bahasa Arab adalah amanah yuminu imanan, yang artinya adalah percaya. Beriman itu artinya kita mempercayai dan meyakini. Kemudian malaikat itu adalah makhluk gaib, makhluk yang diciptakan dari cahaya, memiliki tugas tertentu. Pengertian malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah. Nah, arti beriman kepada malaikat sendiri adalah mempercayai atau meyakini adanya malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 1 yaitu merupakan tentang materi beriman kepada malaikat adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan auli ajni yang artinya adalah segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah itu menciptakan malaikat itu untuk mengurus segala berbagai macam urusan yang ada di dunia maupun di akhirat. Nah, gambaran malaikat itu mempunyai sayap, yaitu ada yang mempunyai sayap 2, ada yang mempunyai sayap 3 dan 4. Dan Allah menciptakan malaikat itu sebenarnya ada ribuan, tapi yang kita imani di sini adalah ada 10 malaikat. Kemudian nama dan tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nah, jadi dulu waktu malaikat di Gua Hira itu menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berbunyi seperti itu. Kemudian malaikat Mikail itu tugasnya apa? Menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Tidak hanya rezeki itu berupa kesehatan, tidak hanya berupa materi saja. Kemudian malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala menjelang hari kiamat datang nanti. Jadi pada akhir zaman nanti ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya itu semua makhluk hidup kemudian meninggal. Nah, malaikat Israfil itu nanti akan meniupkan sangkakalanya sebanyak 3 kali. Yang pertama sekali itu makhluk yang ada di bumi itu meninggal. Kemudian yang kedua
malaikat makhluk Allah itu juga meninggal. Kemudian yang tiupan yang ketiga adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi itu berbangkit kembali. Kemudian malaikat Israel itu menjemput kematian setiap makhluk hidup. Jadi setiap orang yang akan meninggal itu tugasnya adalah malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk hidup. Kemudian Raqib dan Atid. Raqib itu mencatat amal baik, kemudian Atid itu mencatat amal buruk manusia. Kemudian ada Mungkar dan Nakir, yaitu tugasnya memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Jadi nanti kita ketika di alam kubur nanti setelah kita dibangkitkan kembali, kita akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, menanyai kita di alam kubur nanti. Jika kita sebagai orang yang beriman, kita dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu tugasnya untuk menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan itu tugasnya untuk menjaga pintu surga. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Yang pertama, malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan dari nur. Jadi perbedaan malaikat dengan manusia, dengan jin adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya, kemudian manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian kalau jin itu diciptakan dari nyala api yang berkobar. Kemudian sifat yang kedua, malaikat itu selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu beribadah kepada Allah dan setiap saatnya itu bertasbih kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak berjenis kelamin perempuan ataupun berjenis kelamin yang lainnya. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat adalah bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Jadi dulu waktu Nabi Muhammad ditantangi oleh malaikat Jibril, gambaran malaikat Jibril itu berubah wujud menjadi seperti seorang laki-laki atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Kalau kita kan ada siang dan malam, kalau di dunia malaikat itu tidak ada siang dan malam, semuanya adalah sama. Sifat malaikat yang dijelaskan dalam hadis adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, kemudian Adam atau manusia itu diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita akan belajar tentang perbedaan malaikat, manusia dan jin. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, kemudian manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin itu diciptakan dari nyala api. Nah, kemudian malaikat itu punya sayap dan tangan. Kalau manusia itu hanya punya 2 tangan, sedangkan jin punya sayap dan juga tangan. Kemudian malaikat itu selalu taat kepada Allah. Kalau manusia itu ada yang taat, ada yang ingkar. Kemudian juga pula jin itu ada yang taat, juga ada yang ingkar. Jin itu sifatnya itu hampir sama seperti manusia, ada yang taat, juga ada yang ingkar. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak tidur. Kemudian kalau manusia itu butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Begitu pula jin itu juga butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Kemudian kalau malaikat itu tidak mati hingga akhir zaman, kalau manusia itu mati sebelum akhir zaman. Kemudian jin itu juga dapat mati sebelum akhir zaman. Nah, dari sini kita belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. Jadi hikmah kita beriman kepada malaikat itu adalah kita perbuatan manusia itu dicatat dan diawasi oleh malaikat. Kemudian semua perbuatan manusia itu harus dipertanggungjawabkan ketika nanti di padang mahsyar nanti. Nah, itu saja yang dapat Bapak jelaskan tentang hikmah beriman kepada malaikat, kemudian belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu sebenarnya adalah mempunyai tugas masing-masing. Kalau manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi. Kalau malaikat itu menjalankan tugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dari Bapak yaitu di sini kita akan belajar tugasnya adalah kita dapat menghafalkan 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa dijadikan sebuah cerita